Biasanya Iwan main di lapangan terbuka dengan penonton yang sebagian berlaku agresif. Dari segi fisik pun bisa terbaca dari kalangan mana penonton Iwan saat main di lapangan. Yang terjadi kemudian adalah seperti gambar ini. Sebagian penonton Iwan yang terbiasa di lapangan terpaksa bergerombol tidak bisa masuk fashion cafe karena secara persyaratan mereka memang tidak memenuhi, yakni membeli tiket dengan harga yang tentunya sangat fantastis bagi mereka. Pemirsa, saya mempunyai beberapa kabar pendek dan akan saya mulai dengan yang ini. Tiara, nama penyanyi ini. Ia bersedia berkorban demi karirnya sebagai penyanyi. Tapi satu hal, ia tidak mau dirinya sebagai perempuan direndahkan. Pernah seorang penata musik atau arranger berniat merendahkannya. Waktu itu saya kan nawarin ya ke salah satu produser. Terus produser itu mintanya saya solo ya. Tetapi arranger itu ingin duet sama saya, sementara arranger itu kan umurnya udah 50 tahun ke atas ya. Dan nggak tahu lah yang lain-lainnya itu nggak bisa saya sebutin. Tapi bukan rahasia lagi, ada penyanyi-penyanyi yang berkesempatan membuat album setelah menyerahkan dirinya pada pihak yang bermaksud buruk. Saya nggak mau seperti lampu itu tiba-tiba terang, terus padamnya juga cepet ya. Saya cuma pengen biarinlah perlahan-lahan, tapi dia menerangi semuanya. Maksudnya, biarlah karirnya sebagai penyanyi merangkak dari bawah, asal lewat jalan yang bermoral. Cinta padamu. Jumat besok, bulan Ramadan datang, puasa pun dimulai. Bagi Topan dan Lesus, mereka kembali ke RCTI untuk membawakan acara menyambut sahur sebagaimana yang dilakukan pada Ramadan tahun lalu. Ya, ini spesial konsentrasi ya untuk Ramadan, ronda dalam acara ronda di RCTI. Dalam acara bulan Ramadan tahun lalu, Ronda sudah muncul di RCTI. Karena menarik banyak pemirsa, acara ini dimunculkan lagi pada bulan Ramadan sekarang. Ronda pemain tetapnya saya sama Topan, identik Topan dan Lesus, tapi di situ banyak bintang-bintang tamu. Mungkin saya mengundang Kakak dari Slank, mungkin dari Gito Rolis, itu pendukungnya banyak bintang tamu. Dan banyak penggemar-penggemar yang mengajak makan sahur bersama di teras-teras RCTI sana. Kayak gitu Mas ya? Iya, sana malah kayak depot. Iya. Jadi mau makan bareng-bareng gitu. Yang ngundang malahan yang bawa masakan gitu. Dari penggemar malah menelpon, nanti ingin sahur lauk apa, masakan apa gitu ya. Saya tetap pecel lele aja. Iya, ngirit itu namanya. Jadi honor utuh, makan tetap kenyang. Kali ini, apakah penggemar bisa sahur bersama Topan dan Lesus lagi? Ya malah seneng. Makanya untuk teman-teman pemirsa penggemar Kabari dan sebagainya, kalau mau makan sahur bersama di RCTI, mari kita sama-sama di depan RCTI, di halaman gitu. Kita ya boleh seperti yang tahun lalu ya. Bunyi itu apa? Bunyi itu singkatan daripada kata-kata Pemirsa, ini tentang Iwan Fals masuk kafe. Masyarakat kita masih berkelas-kelas. Kadang-kadang ada orang yang mau nonton di sini tapi nggak mau nonton ke lapangan bola karena takut, entah takut rusuh atau takut kotor gitu kan, atau takut apa. Nah, ini pun perlu disamperin juga kan, perlu disalamin juga. Maka pekan lalu dengan promotor Reni Jayusma, tampillah Iwan Fals di Fashion Cafe, sebuah kafe di Jakarta yang biasanya untuk peragaan busana dengan penonton dari kalangan menengah ke atas. Biasanya Iwan main di lapangan terbuka dengan penonton yang sebagian berlaku agresif. Dari segi fisik pun bisa terbaca dari kalangan mana penonton Iwan saat main di lapangan. Yang terjadi kemudian adalah seperti gambar ini. Sebagian penonton Iwan yang terbiasa di lapangan terpaksa bergerombol tidak bisa masuk Fashion Cafe karena secara persyaratan mereka memang tidak memenuhi, yakni membeli tiket dengan harga yang tentunya sangat fantastis bagi mereka. Tapi tidak bagi orang berpakaian rapi ini. Ia bukan jenis penonton Iwan di lapangan. Dompet itu dibukanya dan ia mencabut 10 lembar 50 ribuan. Itulah harga tiket pentas Iwan Fals kali ini di sebuah kafe nyaman ber-AC. Nggak, dulu pernah malah bukan 500 ribu. Dulu waktu saya zaman tinggal di Condet, saya mimpi itu pengen bikin di gedung kesenian, tiketnya 1 juta.
Jadi kalau nonton cuman 15 orang 15 juta berarti kan, atau 100 orang berarti 100 juta. Itu belum terlaksana. Malah nggak tahu kok, kayak baru dengar tadi Reni ngomong 500.000. Tapi ya masih di bawah target saya. 15 lagu dinyanyikan Iwan Fals, dan inilah konser yang nikmat bagi Iwan serta penonton. Setidaknya Iwan tidak perlu berkeringat berlebihan karena ia tampil di dalam gedung berpengaturan udara. Penonton pun menikmatinya dengan duduk di bawah dan di balkon. Manakah Iwan yang asli? Iwan di gedung ber-AC atau Iwan di lapangan terbuka? Oh, saya nggak melihat itu. Artinya bahwa yang datang ke sini kan masih manusia. Semua penonton Iwan memang manusia. Tapi lihatlah dua cewek bule ini bisa dengan tenang menikmati pertunjukan Iwan Fals. Sungguh tidak terbayangkan ini bisa terjadi kalau Iwan pentas di lapangan dengan karakter penonton yang sebagian sangat agresif. Pemirsa, tentu saja Anda masih bersama Kabar Kabari, spesialis penyaji kabar-kabar seputar dunia artis dan hiburan. Pemirsa, kenalkah Anda dengan Haddad Alwi dan Sulis? Mereka adalah penyanyi lagu-lagu sholawat yang kondang. Apalagi di bulan puasa ini, album mereka tentu makin banyak dibeli orang. Suara Sulis yang masih kelas 6 sekolah dasar ini memang jernih menyejukkan untuk lagu-lagu religius. Pendengar terpesona. Dan bagi Haddad Alwi itu adalah awal yang baik untuk menanamkan ajaran-ajaran agama yang selanjutnya diharapkan dipraktekkan dalam kehidupan nyata. Tujuan saya membawakan nasyid itu adalah apa? Supaya lebih banyak lagi orang-orang itu mencintai Allah dan Rasulullah. Nah, saya belum berani mengatakan apakah orang-orang yang mendengarkan sholawat-sholawat yang kebetulan saya dan Sulis bawakan ini mereka mencintai Allah dan Rasulullah. Insya Allah. Kalau itu memang terjadi, saya baru merasa bahwa saya sukses. Itulah pengertian sukses bagi Haddad Alwi. Pemirsa, di belakang Haddad Alwi dan Sulis ada Dwiki Darmawan sebagai penata musik album mereka. Mas Haddad, saya butuh waktu. Berapa? Ya mungkin bisa 1 tahun. Hah, 1 tahun? Ya, 1 tahun itu bukan rekamannya 1 tahun. Rekamannya hanya 2 hari, Mas. Itu loh, menghayatinya ini loh, gitu loh. Itulah yang diucapkan Dwiki ketika Haddad Alwi mengajaknya bekerja sama. Selanjutnya, Dwiki mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Ya, saya membaca semua bahan-bahan sampai literatur-literatur yang mendukung dari ini semua. Umpamanya yang mengenai Rasulullah. Tentu saja saya melalap habis sejarah hidup Rasulullah dari Haikal. Seluruh bacaan itu dilahapnya dalam 6 bulan. 3 bulan berikutnya digunakan Dwiki untuk membuat komposisi musiknya, dan setelah itu ia 2 kali ke Australia untuk rekaman album sholawat Haddad Alwi dan Sulis. Rekaman itu saya 2 kali ke Australia, masing-masing 3 lagu dalam 1 session dalam 3 jam. Jadi kalau dihitung sebenarnya rekaman cuma 2 hari. Kalau dihitung mixing cuma 5 hari, mastering sehari. Sebetulnya 1 minggu proses nyatanya gitu. Tapi proses persiapan sama scoringnya itu jadi setahun lah. Maka jadilah karya Dwiki Darmawan bersama Haddad Alwi dan Sulis dalam album lagu sholawat yang sukses. Pemirsa, tak ada kabar yang tak kami kabar-kabari. Seperti yang ini, tentu Anda ingin tahu. Hari Sabtu lalu di hari pertama bulan puasa, wartawan diundang untuk mendengarkan penjelasan tentang kabar yang santer beredar selama ini bahwa pesulap Adrimanan diam-diam telah menikah dengan Meliana Pancarani atau yang akrab disapa Rani, penyanyi yang dikenal dengan spesialisasi lagu-lagu Mandarin dan lagu-lagu Indonesia lama. Benarkah kabar itu bahwa mereka telah menikah diam-diam? Pada hari ini adalah hari yang begitu membahagiakan. Begitu ajaibnya hari ini karena berkenaan dengan pada puasa pertama, bahwa kita tidak boleh lagi berbohong, kita tidak boleh lagi menutupi apa yang memang sebenarnya terjadi. Desas-desus menyebutkan Rani sangat mencintai Adrimanan, padahal orang tuanya tidak setuju. Rani pun harus memilih kekasih atau orang tua. Kami memang tidak direstui oleh orang tua daripada Rani, tapi kami punya motivasi lain. Kami punya tujuan yang baik. Kami ingin melakukan ibadah, bahwa kami tidak ingin melakukan dosa. Dan saya membuktikan bahwa saya mencintai Rani. Dan apa yang dikatakan bahwa saya tidak gentleman itu mungkin tidak. Saya melakukan ini adalah melakukan satu hal keberanian bagi saya. Saya berpikir, Bang Hadi juga introspeksi, kalau seandainya kita tidak cepat-cepat mengambil keputusan,
ini tidak akan ada akhirnya gitu. Malah mungkin akhirnya akan ya bubar begitu aja gitu kan. Terus saya juga waktu itu juga udah terlanjur udah sayang sama Bang Adri, dan Bang Adri juga udah benar-benar dia emang nikah mau benar-benar niat untuk menikahi saya.